praktisi SEO perlu skill coding nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sederhana banget. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan masuk yang disampaikan ke saya dan itu kaitannya sama hal-hal teknis. Mas, saya nggak bisa begini. Saya udah klik ini tapi nggak bisa begini. Mas, saya pengen bikin gini, gimana caranya? Mas, ini di tampilan ini kok beda ya, padahal udah saya bikin begini, misalnya begitu. Itu semua pertanyaan yang kaitannya dengan coding. Ada kaitannya dengan coding. Jadi jawabannya adalah iya. Apakah praktisi SEO itu perlu punya skill coding? Jawabannya iya. Tapi nanti di sini sifatnya opsional ya. Opsional di sini juga nanti kebagi jadi 3. Yang pertama, nggak ngerti sama sekali. Yang kedua itu minimal ngerti dasar-dasarnya cara kerjanya. Yang ketiga emang bener-bener programmer ngerti coding. Gimana kalau kita nggak ngerti coding sama sekali? Ya kalau kita nggak ngerti coding sama sekali, di video-video sebelumnya saya udah pernah ngajarin cari server yang bagus, ya. Kemudian cari template yang dirawat, cari plugin yang dirawat, dan jangan install plugin yang aneh-aneh yang itu dikelola cuma sama 1 orang, 2 orang, meskipun fitur-fiturnya menggiurkan. Ini tips buat yang nggak ngerti coding sama sekali, jangan pernah pakai plugin yang mungkin usernya atau penggunanya itu masih di bawah 1000 itu, waduh hati-hati banget. Di bawah 1000 ya. Dicek itu penggunanya ada berapa. Template juga gitu, theme. Karena kan banyak tuh theme-theme yang dirilis sama programmer single factor dan seterusnya. Kalau kita ngerti coding ya nggak apa-apa pakai dari mereka itu. Cuma kalau nggak ngerti, lebih amannya adalah tidak menggunakan plugin atau theme yang tidak populer gitu ya, meskipun fitur yang ditawarkan itu bagus. Oke, itu satu hal. Kemudian sebenarnya ketika kita mempelajari coding itu ada seberapa banyak sih permasalahan yang bisa tercover ya. Untuk menjawab pertanyaan yang barusan, kita langsung aja contoh. Jadi di Google itu seenggak-enggaknya ada 3 hal yang mesti kita perkuat ya. Yang pertama di sini page speed insight, yang kedua mobile friendly, dan yang ketiga itu rich snippet. Ini saya udah bahas rich snippet. Ini kalau bahasa Inggrisnya kayaknya rich snippet ya. Nih. Test rich result ya, rich result gitulah kira-kira. Ini semua ya, kita kadang-kadang mendapatkan angka yang buruk ya di sini. Misalkan di bawah 60, kemudian nanti ada pesan-pesan error yang kita dituntut untuk menyelesaikannya. Yang ini kaitannya sama coding gitu. Nih kita bisa lihat solusi-solusi yang ditawarkan sama si Google. Kita juga bisa nanti mempelajari kaitan dengan web performance ya. Dan ini semua ya kaitan dengan programming, coding gitu. Ini yang pertama. Apalagi nih. Nah, ini kayak gini-gini nih. Kemudian yang kedua di sini mobile friendly. Nah, untuk memudahkan mobile friendly ini tadi saya bilang kita pakai template yang udah populer aja, yang memang penggunanya banyak, dirawat, diupdate terus. Ini buat yang nggak ngerti coding pakai itu, jangan pakai plugin yang aneh-aneh, template yang aneh-aneh walaupun dia menawarkan fitur yang menarik. Selama penggunanya itu dikit dan nggak dirawat ya mendingan cari aman aja lah gitu. Nah di sini ada masalah pemuatan halaman, kita bisa lihat detailnya. Nanti ketika kita ngerti skill coding itu, kita tuh tahu mana pesan error yang harus kita follow up, mana pesan error yang itu bisa kita abaikan. Kadang-kadang kan orang tuh panikan gitu, Mas ini saya ada pesan errornya nih, gimana caranya biar selesai, biar solve gitu. Padahal setelah dicek, oh ini pesan error yang umum, bahkan di situs-situs gede pun juga ada gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah ini pemahaman yang nantinya bisa muncul ketika kita ngerti skill coding. Ini kayak gini. Ini ada 3 aset halaman tidak dapat dimuat. Setelah kita cek dan kita tahu ini fungsinya apa, cara kerjanya gimana, kita jadi nggak perlu terlalu mikirin oh ya nggak apa-apa kalau ini mah gitu. Sama juga di sini di beberapa kasus plugin theme itu ada
saya jumpa itu masalah yang lumayan unik. Jadi nanti di mana, nah kayak gini nih ya, ada beberapa skrip penting yang tidak diperkenankan diakses oleh Google. Ini kan fatal ya, maksudnya fatal tuh gini loh. Ini di sini kita bisa ngelihat tampilannya seperti ini. Tapi ketika ada script yang berkaitan dengan theme atau plugin yang nggak bisa diakses oleh Google, itu tampilannya jadi nggak begini. Walaupun di browser tampilannya normal, tapi di Google ngebacanya aneh. Nah itu kan fatal. Nah, itu bagian dari skill coding. Yang lebih luas lagi nanti masalah pengaturan server, kemudian masalah user experience ya. Ada beberapa website yang mempunyai fitur-fitur yang nggak dimiliki website lain, yang menjadikan fitur itu sebagai salah satu brand bagi pengunjung untuk datang. Itu kan perlu skill coding. Tapi nanti ketika kita udah ngerti skill coding pun, sebenarnya skill ini nggak perlu kita pakai banget, karena dia kasuistik ya, nggak tiap hari kita ngoding, karena harian itu kan kita lebih banyak bikin konten, bikin backlink. Tetapi nanti kita jadi punya kemampuan untuk mengarahkan jasa-jasa, misalnya jasa backup, jasa restore, yang meskipun kita bisa ngerjain tapi kan itu makan waktu, atau kita punya lagi ada hal lain yang harus kita prioritasin. Jadi kita bisa minta orang, kita bisa nilai jasa mana aja yang menurut kita paling bagus secara eksekusi ya, secara ini kerapihan, kehati-hatian. Karena kan kalau ngomongin kayak gini salah dikit bisa fatal akibatnya, kayak begitu. Dan saya nggak jarang menemukan kasus-kasus jasa dari orang-orang yang nggak ngerti coding, dia pakai jasa, terus jasanya itu menurut saya bisa berbahaya terhadap SEO. Nah ini penting ya. Nanti juga ini yang ke depan banyak pertanyaan itu kaitan sama redirect 301. Nah ini kan redirect 301 itu kan udah permanen sama istilahnya. Istilahnya itu perintah buat Google untuk benar-benar memindahkan semua unsur-unsur yang ada di URL yang dikasih 301. Kalau itu sampai fatal, parah, ya itu akibatnya bisa luar biasa. Nah itu sedikit ya gambaran. Jadi kalau kalian ada ketertarikan untuk belajar coding, dipelajari aja. Cuma memang coding itu kan logiknya harus kuat banget. Caranya gampang sih, coba aja seminggu 2 minggu baca tutorial, nonton video di YouTube terkait skill coding yang dasar-dasar ya, kayak HTML, CSS. Kemudian kalian praktekin. Kalau kalian ngerasa sanggup dan betah untuk ngerjainnya, berarti kalian punya ada ketertarikan di situ. Nah itu diperdalam aja. Itu bisa meningkatkan skill di dunia SEO. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.